مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para dan tretan jamaah pengajian, jamaah salat tasbih, saya Bidang Gulam Mujoki melanjutkan penjelasan yang kemarin bahwa rukun iman ada 6. Kemarin yang pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai penjelasannya. Sekarang memasuki rukun iman yang keempat, iman kepada para utusan Allah, para rasul Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah itu mempunyai petugas yang terdiri dari manusia. Kalau malaikat, petugas yang terdiri dari bahan dari cahaya. Rasul ini adalah manusia seperti kita. Seperti dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lebih sungguh datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Jadi nabi utusan ini termasuk jenis manusia. Nah, di situ ada perbedaan antara nabi dan rasul. Jumlah keseluruhan nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Ini nabi jumlah keseluruhan 124.000. Kalau rasul jumlah keseluruhan 313. Siapakah nabi, siapakah rasul? Nabi itu adalah manusia laki-laki yang pilihan, yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintah hanya untuk dikerjakan diri sendiri, tidak diperintahkan untuk umat. Itu namanya nabi. Kalau rasul, manusia laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, selain diperintah agar dilaksanakan diri sendiri, juga diperintah agar disampaikan kepada umatnya. Dari keterangan ini, setiap rasul pasti nabi, namun tidak setiap nabi disebut rasul. Namun yang wajib diketahui oleh umat Islam, yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu nabi utusan yang jumlahnya ada 25. Jadi yang 25 itu termaktub di dalam Al-Quran, itu tingkatnya double, derajatnya double. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, selain seorang nabi dan disebut seorang rasul, double itu. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu nabi dan utusan. Nah, kita wajib mengetahui. Kalau umat Islam tidak tahu tentang itu, maka hukumnya dosa, karena hukumnya fardhu ain. Nah, kita diulang kembali pelajaran yang di musola masing-masing dulu ketika ngaji. Itu sekarang diulang kembali, karena terbukti setelah dibentuk tanya jawab banyak yang lupa, banyak yang tidak ingat tentang ilmu tauhidnya. Jadi nabi utusan yang wajib diketahui itu hanya ada 25. Mulai dari Adamun, Idrisun, Nuhun, Hud, Masoleh, wa Ibrahim, kullun muktaba, sampai kepada nabi yang ke-24 yang terakhir, Nabi Muhammad. Nah, semua para nabi dan utusan itu oleh Allah diberi mukjizat sebagai bukti, sebagai tanda bukti bahwa ini benar-benar utusan Allah. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai utusan Allah tapi tidak ada buktinya, karena nabi utusan itu wajib memberitahu pada umat. Seperti dalam firman Allah, inni ilaikum la mursalun, saya adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Jadi hanya nabi dan utusanlah yang boleh mengaku dirinya sebagai rasul. Kalau di bawah itu nggak boleh. Saya adalah wali,
Tidak boleh. Saya ulama, nggak boleh. Saya kiai, nggak boleh. Jadi man dhanna annahu alim bahwa jahil. Siapa yang menduga dirinya orang alim, dia justru orang bodoh. Tidak boleh mengaku dirinya seorang alim, mengaku seorang kiai, seorang ulama, apalagi seorang wali. Itu dimintai bertanggung jawab kelak di akhirat. Nah, kalau nabi utusan, itu justru Allah yang menyuruh. Disuruh sampaikan bahwa dirinya adalah benar-benar seorang rasul. Dan sehingga oleh Allah diberi pembuktian, diberi tanda bukti yang namanya mukjizat. Jadi semua nabi utusan diberi mukjizat oleh Allah. Dan mukjizatnya itu disesuaikan dengan umat yang dihadapi. Umat yang dihadapi termasuk mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu menghadapi umatnya itu pinter ilmu sulap, pinter ilmu sihir. Jadi ilmu sulap, ilmu sihir itu memang banyak rajanya ilmu itu. Sehingga Nabi Musa juga oleh Allah diberi mukjizat yang umum dikenal oleh kita, mukjizat yang berupa tongkat jadi ular. Mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu bisa tampar itu bisa jadi ular, disulap jadi ular. Tapi andaikan dipegang tetap aslinya itu nampak. Tapi kalau tongkat Nabi Musa asli ular, jangan coba-coba, dimakan oleh ular. Nah ini mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditiru oleh siapapun yang tidak punya pangkat Nabi utusan. Mukjizat itu amrul khariqun lil adat, perkara yang luar dari kebiasaan sebagai tanda bukti atas pengakuan dirinya seorang nabi, dirinya seorang rasul. Nabi Ibrahim punya mukjizat dibakar tidak hangus. Tidak hangus. Ini hal-hal yang luar biasa. Kalau kita dibakar hangus. Dibakar hangus. Nabi Sulaiman yang sudah dikenal di sejarah Al-Quran, Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan binatang-binatang. Jadi bisa ngomong dengan burung-burung, yang binatang-binatang, termasuk semut yang bicara dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bisa mukjizat bisa lewat angin. Jadi kalau usah butuh pesawat, sampai jarak yang sangat jauh, Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Ada orang yang minta ke Nabi, bisa kalau engkau bisa menghidupkan orang mati, saya minta, bisakah Anda menghidupkan orang mati yang sudah ratusan tahun? Kata Nabi Isa, asal ada kuburannya, tunjukkan kuburannya. Nah kebetulan ditunjukkan umatnya Nabi Nuh, Nabi yang nomor berapa itu? Wal awal, Adam, Idris, Nabi yang ketiga. Sedangkan Nabi Isa Nabi yang ke-24. Ditunjukkan, setelah ditunjukkan medianya semua Nabi itu pakai sholat. Ini kena sholat ini makanya penting, sholat hajat. Sholat, jadi untuk terkabulnya, cepat terkabul doanya, medianya pakai sholat. Pakai sholat. Idza hamma ahadukum falyusolli. Kalau kamu punya hajat, punya sesuatu yang sangat penting, falyusolli. Sehingga disebut dengan sholat hajat, karena kebutuhan itu bahasa Arabnya hajat. Sholat hajat. Sali sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi yang umum rakaat awal Al-Kafirun, rakaat kedua Ikhlas. Ada yang pakai yang pernah saya ceritakan di rumah itu, sholat hajat 4 rakaat dengan baca surat Ikhlas 100 kali. Rakaat pertama surat Ikhlas 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40, jumlah keseluruhan 100. Setelah sholat hajat, setelah sholat, Nabi Isa itu langsung mohon pada Allah, hidup. Umatnya Nabi Nuh hidup, dan hidupnya bukan hidup sulap sementara, bukan. Ada kan ilmu sekarang kan orang bisa hidup tapi hidupnya itu sulap.
tidak bertahan lama. Ini hidup. Sehingga orang-orang di zaman itu karena akidahnya masih belum kuat, belum mantap, sehingga mempertuhan Nabi Isa. Nabi Isa dianggap Tuhan, sehingga disebut ini anak Allah. Dianggap anak Allah karena ibunya nggak punya suami, nggak ada bapaknya, dianggap bapaknya itu Allah. Hanya orang-orang Kristen itu Tuhannya 3. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Bunda Maria. Ini karena memang risiko ya, orang kalau sering pergi ke Pak Dukun itu risiko, bisa mengkikis akidah. Pas oleh Allah kebetulan Pak Dukun itu terus beri manci terus ke orang setelah ke dukun. Orang tekak. Akhirnya pengiran ke dukun. Nah ini risiko besar. Buktinya umat Nabi Isa gara-gara melihat mukjizat yang Allah berikan, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa menghidupkan orang mati, sehingga mereka tidak tahu bahwa ini adalah pemberian Allah. Jadi punya keyakinan hanya semata-mata Nabi Isa lah yang mampu. Tidak melihat siapa yang menyuruh, siapa yang memberi, tidak melihat itu. Nabi Muhammad mukjizatnya juga banyak. Banyak air sedikit, kalau Nabi saya ngalaki air yang cukup untuk 10 orang bisa cukup ribuan orang. Pokok saya ngalak Kanjeng Nabi, bahkan jari-jarinya bisa mancur air. Jari-jarinya Nabi, kita bisa mancur tapi keringat. Ya, keringat tapi tidak seberapa, keringat sedikit. Ya, pernah perang Khandaq, orang Islam akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Atas saran Salman Al-Farisi disuruh membuat parit jurang yang sangat panjang dan lebar sehingga musuh tidak bisa melintas. Itu ratusan orang. Kan Nabi nyuruh orang ini buatin nasi itu lapar itu. Nah orang itu kebetulan orang terbatas. Jadi karena diperintah Nabi apa adanya, ya semuanya itu cukup hanya untuk 10 orang. Hanya untuk 10 orang. Masih menyisakan. Jadi ini akan bisa keluarga. Pak nangali sedetung atusan. Aduh. Waduh, Pak. Akhirnya saya dina keluar boleh. Yang enggak boleh. Tangan kau kan Nabi ini kan cukup 10. Jadi tangan kau lah. Kan Nabi saya nyentuh. Semua ratusan orang kenyang semua, sisanya masih banyak. Kalau kita kan mujizatnya kan mestinya nasi cukup untuk 10 orang, dimakan 3 orang. Sebaliknya. Nabi Muhammad juga bisa menyembuhkan penyakit orang buta, orang lumpuh, orang buta. Karena suatu saat Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ceritanya membelah bulan. Ada seorang raja di masa itu, kalau zaman sekarang Amerikanya, negara adidaya. Di saat itu rajanya Raja Hubeb, raja diktator, raja sangat-sangat kuat, abrinya kuat. Siapapun yang diperangi tidak mungkin kalah. Sudah teruji. Nah setelah Nabi sering diganggu oleh orang kafir Quraisy, mau dibunuh, mau dihanguskan, dianggap Nabi Muhammad membawa agama yang baru, tidak sama dengan agama nenek moyang. Bahkan Kanjeng Nabi sering mengolok-olok Tuhan yang mereka sembah. Makanya sering mau dibunuh gagal, mau dibunuh gagal. Semuanya gagal. Karena mati hidup itu bukan hak manusia, tapi ini hak prerogatif Allah. Yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan hanya Allah. Yang lain cuma penyebab, cuma perantara, wasilah. Akhirnya sudah kalah akal sudah. Dan paman sendiri yang menjadi musuh utama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal mengadakan rapat sama para pembesar. Ini Muhammad ini kok sering gagal, mau dibunuh sering gagal.
Mereka mengakui ini punya kelebihan Muhammad. Akhirnya suratan ke Raja Ubaid. Raja Ubaid raja di negeri Syam. Ini sejarah sampai Islam menyebar ke Sultan Syam. Raja diktator, raja pembunuh. Ini dua surat-suratnya itu lengkap. Ini ada namanya Muhammad membawa agama baru, mengolok-olok Tuhan yang kita sembah. Tolong ini diberesin Muhammad ini. Datanglah Raja Ubaid dengan membawa 12.000 abri. Kau ke mata es itu ngoreng 12.000. Jadi saya abang jenengan bilis saya ngekek pas ngakui betul. Ngekek nih bokang, wah betul bokang ah. Bener bilis ya saya betul. Akhirnya datanglah Raja Ubaid disambut oleh Abu Jahal. Mana namanya Muhammad yang kamu cerita itu? Panggil. Muhammad, kamu sekarang dipanggil Raja Ubaid. Nah, Siti Khadijah mendengar kalimat ini sudah populer. Wah, ini pasti akan membunuh. Sekarang juga Muhammad sudah di daerah Mekah. Oh iya, saya hadapi Siti Khadijah. Ini Nabi Abdin Narawajuna. Bahaya. Bahaya, risiko besar. Pun Mateoli ngopok ngereng ajuna. Nah, istri yang hebat. Istri soli. Kayaknya benar kan kadang selaki kalah beres. Kira sakit selaki kebetulan. Kalah beres. Wah, ini istri solihah. Mateoli ngopok ngereng ajuna. Nah, ayo berangkat. Di sela-sela kanjeng Nabi berangkat, langsung berdoa, Allah mansur Muhammad dan ala Ubaid. Ya Allah, menangkanlah Nabi Muhammad menghadapi Raja Ubaid. Ini doa seorang istri, dukungan seorang istri. Akhirnya Raja Ubaid ini biasanya tidak pernah sopan, tidak pernah menghargai orang lain, karena sudah merasa adidaya sudah. Begitu kanjeng Nabi datang, terbebeken. Jadi apa ya istilahnya itu? Grogi. Jadi capuk nur aurana kan jadi, keberita kan jadi grogi. Namun sekecil. Langsung awal. Benar sampean namanya Muhammad? Ya. Benar sampean sebagai utusan katanya Allah? Iya. Oh, kalau memang benar, saya baca-baca di buku-buku, di kitab-kitab, memang ada penjelasan nanti di akhir zaman akan ada nabi yang terakhir, dan ciri-cirinya dijelaskan di situ. Di antara ciri, di punggungnya ada tulisan Allahu la ilaha illallah wa la syarika sampai akhir di punggungnya. Muhammad, tolong saya ingin ngecek ini. Adakah di punggung kamu Muhammad? Dibuka, ada. Jadi mulai percaya Raja Ubaid. Di punggung ada tulisan asli, bukan apa mungkin tuh? Benih tatu saya tempel laki lu benih asli ini. Mulai lahir. Muhammad menurut keterangan di Alkitab bahwa Nabi utusan itu punya kehebatan, punya kelebihan. Anda apa kelebihannya? Ya terserah kamu apa yang diminta. Oh iya, sekarang siang bolong Muhammad, bisakah kamu matahari sekarang siang bolong langsung dengan apa yang kamu miliki langsung terbenam dan muncul bulan, lalu bulan sehingga bisa dapat kau panggil? Bisa apa enggak Muhammad? Kalau tidak Abu Jahal, oh sip ini kan, sip, ini pertanyaan hebat. Tak kira bisa Muhammad. Bocor orang geluh. Ini urusan aku dengan apa yang saya ketahui di kitab-kitab. Gimana Muhammad? Siap. Ini ditonton orang banyak. Akhirnya Nabi Muhammad sholat, medianya sholat 2 rakaat.
Di luar dugaan, karena ini amrul khariqun lil ada, hal yang luar biasa, langsung dengan cepat jalan matahari terbenam, muncullah bulan. Dipanggil oleh Nabi bulan, kemudian diterima dengan tangan kiri, langsung dibelah dua. Dibelah. Akhirnya yang separuh lewat dari lengan yang kanan, separuhnya yang kiri, menyatu di atas kepala Nabi Muhammad dan utuh lagi bulannya, lalu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau lah utusan Allah. Naik ke atas lagi, kemudian terbenamlah mata bulan, kemudian kembali semula matahari seperti sedia kala. Alon Cak Abu Jahal, awas Raja Hubaib, jangan mudah terpengaruh. Ini ilmu sihirnya, ilmu sulapnya hebat. Masya Allah, ini urusan saya dengan mencocokkan apa yang saya ketahui dalam Alkitab. Muhammad tinggal satu, Muhammad. Kalau satu ini kamu bisa, maka saya berjanji akan ikut agama yang kau pegang dan akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Asal kamu bisa yang satu ini. Saya bertahun-tahun susah sekali. Susah. Sangat susah. Kira-kira kamu bisakah menghilangkan kesusahan saya? Dan apa kira-kira yang saya susahkan? Turunlah Jibril. Ini Nabi alaihi salam dari Allah. Ini yang bikin susah, punya putri empon bertahun-tahun, dan Allah akan menyembuhkannya. Langsung. Tak boleh bisik. Saya Raja Hubaib tak ini menjibril tak kotor. Iya, Raja Hubaib. Sampean susah kena punya putri yang lumpuh bertahun-tahun. Tuhan saya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyembuhkannya. Sembuh putri sampean. Ini yang membuat sampean wahai keluar. Aduh, benar Muhammad, benar Muhammad, saya tidak akan ingkar janji Muhammad. Akhirnya Abri yang 12.000 ikut Raja Hubaib masuk Islam. Mari caranya Muhammad, saya akan pindah ke agama kamu Muhammad. Si Abu Jahal kecewa berat. Kemudian temu elong ngapun. Tentang alih. Langsung ditalkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi mereka semua Abri yang 12.000 termasuk rajanya pindah agama dari agama Nasrani pindah ke agama Islam. Ulanglah ingin membuktikan, karena itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ternyata putrinya sudah di depan rumah menyambut datangnya bapak. Langsung putrinya bisa mengucapin Assalamualaikum bapak. Loh, kamu kok sehat gak? Iya, saya didatangi oleh orang yang cakep, kulitnya putih, ganteng. Katanya itu namanya Muhammad. Katanya utusan Allah, Tuhan saya sekarang Allah. Sudah ditalkin saya dengan masuk Islam. Jadi lebih dulu putrinya masuk Islam. Bayangkan, Kanjeng Nabi berhadapan komunikasi dengan Raja Hubaib, kok bisa pecah? Putrinya sudah didoain, esok-esok pas beres, pas langsung dimasukkan Islam, ditalkin oleh Nabi. Padahal Nabi sedang menghadapi Raja. Wah, saking bahagianya Raja Hubaib, jadi memberikan hadiah. Hadiah. Nabi itu banyak dapat hadiah. Istri Nabi 2 itu dapat hadiah, termasuk Siti Mariatul Qibtiyah dari Raja Kaisar. Orangnya cantik luar biasa, hadiah. Jadi kalau ada jemaah tasbih yang dapat hadiah istri, dapat nurnya Nabi Muhammad. Masih nerangaki lah tua, dikira oleh hadiah. Ya, dikasih hadiah berbagai pakaian kerajaan, berbagai perhiasan. Pokok berbagai perhiasan raja itu kan kaya.
Pada umumnya sejarah-sejarah itu raja itu kaya. Akhirnya dikawal oleh 5 unta. 1 unta gak cukup, 5 unta. Dan mengirimkan 5 unta dikawal oleh abri-abrinya. Ini berikan hadiah dari aku Raja Hubeb kepada utusan Allah yang bernama Muhammad. Sampaikan riak. Masuk ke wilayah Mekah, ketemu Abu Jahal. Ini ada orang asing. Dari mana kamu? Saya dari Syam. Ada utusan dari raja apa? Ini memberikan hadiah kepada utusan Allah namanya Muhammad. Oh, salah alamat kamu. Di sini yang punya wilayah itu Abu Jahal, saya. Pas Nabi Muhammad lewat, ada apa man? Ada apa man? Hari ya dong, dia sendiri wilayah kan engkau. Pas hari bukit kau benar kan lokot dong. Ambian man memperak. Kenapa colok na orang tak kau lokot? Onta na boleh selalu jawab. Mon onta nak kena lecek kita. Boleh aja lah dong. Tunjuk hanya mau orang lecek bina onta nabi. Oh, nanti banyak tuan mau bengkok dong. Tak siap buat setia, laku dong. Tak siap setia, laku dah. Akhirnya keesokan harinya namanya ini mau adu ilmu ini. Adu ilmu dari Tuhan yang dipertuhan oleh Abu Jahal dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Banyak penonton banyak. Kemudian Abu Jahal, malah jong siapa ada? Ngira kan sudah man. Yang kok kayak ada mas. Wah, itu patung-patung. Ya kan di depan Ka'bah. Patung-patung setelah aku sebitek kok. Paling patung sinapa sih untuk bisa mencaca kebel. Kepak onta hari dari siapa kanggo siapa ya. Neng si onta. Kepak boleh neng. Ya benar cowok mau beri itu onta. Malah buat setia. Kanjeng Nabi. Salat 2 rakaat. Memohon kepada Allah, onta. Ini yang dibawa kamu itu dari siapa untuk siapa? 5 unta serempak menjawab, ya ini hadiah dari Raja Hubeb untuk Nabi Muhammad. Oke, wah, seorang jago baik, kan luar biasa. Jo unta bisa jajan luar biasa. Ewa, nah ini namanya mukjizat. Coba panjenengan dikit Palembang sapena. Sapena cagoe. Sampai boncengan duri ya apa dalam laki apa milik catur mau bisa jawab. Akhirnya diturunkan semua oleh petugas, diserahkan hadiah kepada baginda Nabi. Langsung Nabi Muhammad bukan merasa bangga, merasa bunga oleh hadiah macam-macam pakaian kerajaan, sebab dunia menurut Kanjeng Nabi itu ya bangkai-bangkai yang sering kita terangkan di kitab hikam itu. Langsung tompok Kanjeng Nabi ada mukuni itu Roma, jadilah tanah. Langsung jadikan tanah gunung kecil. Namanya di sejarah Jabal Kubais. Kita ring Indonesia, walau apok tompok itu asap-asap, as Jabal Kubais keluar. Kubais asap. Tapi sekarang sudah digusur, dibuat istana kerajaan di dekat Pasir. Tanya kering fikir lepak ke kata kamu nih kan si asal Raja Quran Jabal Kubais. Akhirnya Abu Jahal mengadakan rapat khusus orang-orang penting, orang pentolan. Ayo belum Maria, engkau berapa kali pemalu ben Muhammad. Kalau kamu Muhammad pun tak mati ya, bakun aja dia. Dia majalah Maria. Tidak bisa, menibulin tak mampu kan, saya ngadepi Muhammad. Maria baik engkau andi ide baru. Muhammad rua tekaan engkau amoso. Muhammad takun berbantu sebagai manusia jadi. Ngalai somor persis paloros kalabu kalau Maria. Kali somor lagi. Wah, nama pada lem somor lah. Tunggu iki. Kabel kok sakit. Muhammad pasti datang. Siapa ki betul jalan jeruan.
tahu beletar Muhammad masuk ke dalam tolong akibat tolong ada mati Muhammad yang kembang mati ini menikul dari caritan lagi. Akhirnya Lestari sumur yang begitu dalam. Kemudian ada tugas Muhammad apa? Muhammad sedih sakit. Sakit aja beri sok beres. Ini bola kecewa saya bilang aku. Jelas kok enak. Bayangkan jiwa nak kending Nabi ini tekan sekut salah kamu sebelum mencerdi takut tak nurai. Ini perlu kita tiru. Mandi jiwa lapang dada. Jadi ingat banget saya hikam loh kan. Kalau sambil nikah misalkan cale orang cak bocak fitnah paling harus saya ngakuli hati orang luar kan Allah. Kalau saya ngakuli nyalakan ke Allah. Temuan enggak kan tak kira ngosokan. Tak kira ngosok. Kan Nabi betul. Mari Israel kan mari buang kape sifat-sifat tungki coba sendi sama sakura buang kape. Nah, begitu kan Nabi akan mendekati sumur, mereka sudah siap. Batu-batu besar sudah disiapkan. Siap. Sudah hampir nyampe ke sumur, Jibril turun. Dan Nabi bersalam dari Allah. Semakin cukup ajunan kau tu abali. Cek lanjut. Aduh. Ya, mereka kan Nabi. Jibril dan sulitan Jibril kan nyaman gini. Akhirnya sekarang siap mati anakku alun cak tinggal ke bujal Muhammad Abu ini para debat ke somor alun cak bujal nabang kata berengkak TV masuk ke dalam somor. Ini sesuai dengan firman Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Mereka yang punya siasat jelek Allah pun juga punya siasat, bahkan siasat Allah lebih baik. Oh khairul bagi Allah lebih baik siasatnya. Wah ini yang tampar nak buat kosak. Ini solor tampar ni kan sajun kan dalam. So pun tampar si juga. Bawa solor tampar sajun kan dalam. Aduh, tak kira bisa tolong kaki Muhammad, enggak tolong saya. Tolong kaki Muhammad. Muhammad apa? Oh jadi sambian masuk ke dalam sumur anyar kelopai ini kan. Bu Edin mah jadi bilang ini dalam tombok lah keluar entar bayangkan entar edong bu ada apa kan hari dong sumur anyar kalau paling kok dong buatan mau tampar mari kalau ada tampar jadi ke malah kamu kok nyolok tak tolong mobil engki gula bisa nyolongan sore mungkin mau beli perjanjian dulu man benji akan gue boleh di keadaan atau udah gula cukup tak kira gunjing-gunjing boleh pun. Ya marah apa jelek betul-betul kita. Tak usah tampar. Pera asta yang kak pas keluar. Pakai bekan bendo sihir sama apa dia. Cuma turun kasut. Nah, ini namanya mukjizat. Tidak bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak setingkat dengan Nabi Muhammad. Makanya ada 5 hal yang luar biasa. 1 namanya mukjizat. Itu hal yang luar biasa. 2 karomah. 3 maunah. 4 irhas. 5 sihir. 5 hal ini sesuatu yang luar biasa. Mukjizat sesuatu yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada para nabi dan para utusan. Tidak pada yang lain. Itu mukjizat. 2 karomah. Karomah sesuatu yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada para aulia, para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Yang lain nggak bisa. Banyak ini ceritanya, banyak sekali sampai sekarang. Tidak hanya wali di zaman Nabi Muhammad, termasuk dalam sejarah yang populer, Sayyidina Umar ketika menjadi khatib baca khutbah dan jauh sebelumnya memang mengirim abri-abrinya
abrinya orang Islam untuk menghadapi itu, untuk membentengi serangan musuh. Tempatnya sangat jauh. Ketika berhadapan langsung, Sayyidina Umar itu ngawal ketika baca khutbah. Ayo, dia saking maju, terus ke laut. Terus saya nggak marah ya. Padahal dari tempat yang sangat jauh kok bisa melihat. Nah, inilah aulia. Inilah para wali. Termasuk sering yang saya ceritakan ke Khalil Bangkalan. Ya Khalil ketika asal malam, asal dan santri kita sholat asal bilang kiai. Injak kok apa dengan asal nih Masjidil Haram. Kan selisih 4 jam. Dan saya santri, apa dengan asal nih Masjidil Haram. Dia mati semua. Nanti berapa ke? Benar karocok. Anak keluar. Nyor. Dari karocok. Mari sekali tu kiai. Ayo dah ada nasi. Nasi. Kita yang kau kemakan Pak Ria. Bu, abdi nak kiai. Apa awak aku buat lain buli. Nampak bermedem. Melak. Kamu beli Masjidil Haram. Tapi babel dari karocok. Cok saya ke Mekah juga lu. Kamu dari betul mereka pun. Ini namanya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa ditiru oleh siapapun. Hanya Sunan Giri yang sering saya ceritakan, cepat perkembangan orang-orang yang masuk agama Islam. Karena memang oleh Allah diberi kehebatan yang luar biasa juga, masuk aulia. Waktu itu ada tokoh orang agama Hindu, kiainya juga punya ilmu yang tinggi, sakti. Begitu banyak yang dengan waktu singkat banyak yang pindah agama dari Hindu ke Islam. Akhirnya tokoh Hindu itu merasa tersinggung, datanglah ke Sunan Giri. Apa benar sampean kata orang Kanjeng Sunan Giri? Iya, orang bilang saya Sunan Giri. Apa benar sampean katanya utusan Allah sebagai walinya Allah? Iya, kata orang seperti itu. Tidak tahu ini, yang penting saya menyampaikan tugas amanah. Saya agamanya Islam, Tuhan saya Allah. Ini yang saya sampaikan. Sampai kenal saya? Nggak kenal. Loh, di sini yang punya wilayah itu saya. Kok sampean tiba-tiba tanpa izin saya kemudian membuat padepokan di sini? Oh, ini bukan milik sampean. Milik pencipta alam. Tuhan yang menciptakan alam. Langit bumi bersama isinya. Bukan milik sampean, kan cuma numpang ke Tuhan. Nah, ini nggak gini aja. Sampean adu ilmu dengan saya. Saya tidak punya ilmu. Ya pokoknya adu ilmu sudah. Kalau kamu kalah harus angkat kaki. Jangan melanjutkan di sini, harus keluar. Ini wilayah saya. Kalau saya kalah, janji saya akan ikut kamu. Ya kalau sampai maksa silakan. Ngebo santri, ngebo telur punya, telur isoson. Sampai tengki, ini nggak sebut lim, nggak sebut, tak lim ya. Kamu tak hujur sampai tinggi. Oke, sampean nikah telur senikah sampean bisa apa tengah hulu nikah. Ini tidak dilakukan oleh Sunan Giri, tapi justru telur yang disusun oleh kiai orang Hindu diambil dari bawah. Kan biasanya kalau diambil dari bawah kan hujur, justru lebih hebat. Nah, hebat sampean. 40 tembok 2 ICI. Ika, saya nombor 2 tembok esok sak berkaitan Hindu, ai nggak tak keker. Mun buat aman kan mesti keker. Oh, bukan kena yang tak pun keluar kapi ai. Ni sambil ni kan, saya tembok situ mak. Ni kata elak ni. Tembok saya tekuk ben kiai nak ekala temboknya, ai nggak aku cekak. Lebih hebat. Om karoma musuh sulap. Ini karamah dari Allah, itu kan dari setan.
Akhirnya hebat sampai. Tinggal satu, saya tidak akan ingkar janji. Sampai tunggu di sini, saya naik gunung. Naik gunung dengan santrinya, dengan muridnya, menggali 2 tanah. Satu, walaupun ini ada banyak persepsi, diisi ular laki-laki, satunya ular perempuan. Pas itu boy, toron, tarik kalau gula, kedua gula guru saya ngalek, dulu mencukur berisela, 2 kalian nih kan, tepuk, kenapa nih kan, banyak, seorang, melewati kalian kalah, omek kalah. Bagaimana banyak, buatku kalau jangan ngodak kalah. Dia kali, aku banyak kumpul. Nah inilah ilmu dakwah. Yang ketiga adalah maunah. Maunah itu termasuk sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang soleh. Bukan wali tapi orangnya soleh, seken, istiqomah. Jadi ada keagamaan seken. Orang soleh diberi maunah, diberi hal-hal yang luar biasa. Pas yang nomor 4, irhas, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh anak kecil yang calon jadi nabi, calon jadi utusan, calon jadi wali. Jika ini ampun berkelebihannya. Di antara sejarah yang sudah populer, begitu Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menjelang subuh pada tahun gajah. Begitu lahir semua patung-patung hancur dengan sendirinya. Padahal tidak ada yang menghancurkan. Dan di atas langit itu bersinar cahaya. Benar disaksikan di nur-nurnya para malaikat. Nah ini irhas. Masih kecil sudah kelihatan. Kelihatan bahwa ini calon orang hebat. Yang kelima, ini aslinya bukan luar biasa, tapi hanya luar biasa menurut pandangan orang yang tidak belajar sihir. Karena kalau sihir itu masih bisa ditiru oleh orang lain, bisa etero. Pokoknya ngaji pada bentuk sihir kok. Cok pako bisa masuk ke tabu. Nih orang laki bisa ngandung, kan luar biasa. Itu orang laki, umumnya kan yang bini ngandung. Operasi ular pako. Ini aslinya bukan luar biasa, tapi oleh ulama tauhid dimasukkan luar biasa menurut pandangan orang yang tidak mempelajarinya. Namun ini bisa ditiru, tidak sama dengan yang 1 sampai 4. Nah inilah kewajiban kita, harus iman, harus percaya kepada para rasul, para nabinya Allah. Jadi dalam Quran, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bukan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saat itu kajian pengajian malam makin berkenaan dengan iman kepada para utusan. Rukun iman saya nomor 4. Jangan saya kurang paham atau sebeda kemuskilan kang kui lagi dipersilakan. Yang lain beda. Boleh beda. Beda saya tanya. Semua beda titipan dari Pak Sayapno dan dari Cibarul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada orang tua atau mertua dan cucu kepada neneknya?
Terima kasih. Zakat bolehkah diberikan kepada orang tua? Kalau orang tua itu menjadi tanggung jawabnya anak, maka zakat tidak boleh diberikan pada orang yang ditanggung nafkahnya setiap hari. Kecuali orang tua anaknya itu banyak, sehingga bukan satu anak ini yang wajib menanggung nafkahnya. Anaknya banyak, sehingga ditanggung oleh anak yang kaya. Lalu yang tidak kaya tidak ikut tanggung. Bolehkah diberikan pada orang tua itu? Boleh. Tapi kalau anak itu satu-satunya, wajib anak menafkahi orang tua, mencukupi kebutuhan kesehariannya, dan tidak boleh zakat diberikan pada orang tua atau mertua. Mertua sama dengan tadi itu. Misalkan mertua, anak perempuan ini satu-satunya, anak tunggal. Jadi wajib anak perempuan ini menafkahi orang tuanya, berarti mertua dari suaminya. Tapi kalau anaknya banyak, tidak hanya seorang diri istrinya yang kali itu, maka boleh itu. Gimana? Kacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya pertanyaan tentang masalah haji salon. Bekto artinya gelap. Nek elorong kadang tuh beda orang ngobat tahu. Rata-rata mau nabi ngoto mungkin kadang tuh ngangkui semprotan di susah. Pas kabel bekto nadan kula lebat di kekeri dan kula lihat di kekeri tapi sana obat tapau kadang tuh kenapa najis kenapa punten keker keker obat itu mana penjelasan. Obat yang memabukkan, yang bahkan mematikan, kalau tidak berbentuk cair maka tidak najis. Tapi kalau sudah cair, obat apapun yang memabukkan dan mematikan najis hukumnya. Najis masuk obat apa? Obatan sabur luar. Pokok apapun obat-obat yang memabukkan atau mematikan yang berbentuk cair, bukan yang padat, maka itu hukumnya najis. Jadi kalau kena itu ya betul najis. Kalau jadi sasar itu, songkok-songkok lah, sasar. No? Lagi yang kau bulan ki asolo, minta rogi ki. Beda adanya Ajib. John. Kira boleh? Ustaz Guno. Asnawi. Hah? Asnawi? Anjangan. Asnawi. Apa dah? Wan, banyak duit wan. John, berapa John? Hah? YouTube tak masuk. Sapane Ustaz Abdina ngagungi anak sareng kumpul Ustaz.
pas anak Kak Dinto apuna pesa sareng rakan Ustaz. Pun apa zakat tak ada saya tangkung punten kaula pun apa kati pun apa Ustaz. Kak Dinto cuma saya tanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nikah mumpun belik lepas sama beli tanggungan orang sekolah. Kacoba anak tekabun lebet nomor 15 sedang muntuk sehingga tak bisa usaha dari kasar. Angka waktu orang sekolah saya wajib zakat. Tapi tidak boleh nggak keluarga pun suruh zakat tinggi. Jadi tak wajib orang sekolah makul zakat kamu kuasa tak wajib lepas apa. Tergunung. Ada di sana. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena menyimpang dari keterangan sebuah pertanyaan Kento. Cuma Kento ada kejadian beda setong orang Kento ngalak mudut anak istilahnya, anak angkat yang sebagai anaknya sendiri. Sahabat dengan Kento, si anak Kento sampai raja sampai dewasa, pas sering sepuh laki nasubung umur. Akhirnya sepuh laki nasubung umur ada kejadian yang sangat unik. Si anak itu ngabin ibu sing angkat itu. Si anak itu sampai adik putra. Itu ada kejadian kayak itu, cuma tidak bisa disebutkan. Itu sampai adik putra kayak itu. Tapi anak kabin dengan ibu singal angkat. Tadi pun apa kayak itu? Ini adalah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ngala anak nikah pun lebih dari usia 2 tahun. Hingga menerima kita lah. Artinya tak pernah nusu ke singala anak nikah. Mungkin umur kurang 7 tahun menyusu sampai 5 kali, maka anak susuan. Maka mahram tak boleh ngabin ibu jenusoe. Tapi anak angkat nikah tak nusu ke ibu singala anak, boleh ngabin. Pokok singala anak nikah kan ada hubungan mahram. Mensingala nikah masjid aslina tak boleh nampak masjid. Boleh ngambil ibu angkat ni boleh, kena beli mahram. Cuma secara lingkungan tadi bacaan paling mau siapa lah macam belum main itu akibat lagi ngode gentai kalau secara agama boleh. Nabi. Lamongan Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di satajana tentaritan jemaah tergoleh setong kasambuk bidan mula tahun ning tegur nak anak cakanca tanya kia setong bedana khutmil Quran utabana tadarusan saya berjalani saben tahun sekalian khutmil Quran saben kepentingan kadito setong sebab siagang situ terganggu ka jemaah si ngaji setong arokok berdering arokok tiana sering ngaji pas larang bagi masemak sing ngaji pas dukalena saya tanya kia boleh sholat hajat tak sempat ngalaksanakin ngebekto istrena maghrib saya sempat elakuannya bekto malam pona pakalin toki kenging penahutan
pas keutamaan boleh saya tanya kio sholat tarawih nomor 2 na tahiyat kalinto soko pakun pada nasi muncul tabona pera tak tempo ki ini kak pona baki bisa saki pona punten pona baki utama punten sekadinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aroko isetino re baca Quran. Mestena mun weng orang terusan baca Quran kalau tu merengaki nyetene. Pas aroko berarti tak pati perhatian. Tak hormat dekat Quran cek maos orang cek setina. 2. Nah, boleh pas dalam masjid. Ini termasuk tak hormat dekat mas. Aroko itu luas. Pajau dia saya terus. Jadi 2 sisi setong tak hormat ke Quran cek maos benar cek terusan. Nomor 2 tak hormat dekat masjid. Makanya kajian Nabi ini ada rubba qari'il Quran wal Quran jalan banyak orang yang libur baca Quran tapi Quran justru melaknat termasuk orang yang merengaki tak peduli tak perhatian tak menghormat dengan orang yang baca Quran. Nomor 2 orang nama dulu salat hajat. Salat hajat ini kan bebas bila baik ampun diterangkan nih malam beberapa Allah hari syahadat sholat nikah boleh sholat saya dibatasi dengan waktu ada sholat yang bebas dari termasuk yang bebas bila baik sholat hajat sholat tasbih siang oleh malam oleh saya penting benih bekto-bekto saya haram tapi ngelakukan sholat sunnah termasuk mari subuh mari asar bersamaan terbit matahari, bersamaan terbenam matahari kata oleh. Pas tahiyat tak pelko, mari terangaki bila lapor. Datanya mesti harus ya. Si pelko ni kamu sujud, Pak Madun bila natanya. Gula enggak gula. Takkan saya tanya enggak. Nanti lah paling itu topik, lagi yang topik. Salah seperti isdogi sabung tafsirul Quran tak ngapal Quran dan saya tahu kalau berdemek kalau bisa hafal Quran dobit enggak terus saya iacu berapa tahun pun tupak kuncak ini apa apa ini gimana maksud kan maksud si wajib apple kok nih kan anggota sujud petok waktu sujud waktu tahiyat awal tahiyat akhir kan tak apple kok tak apa waktu sujud mentak pelkok ngane ka sokona tasah ini kan aku manfaat Oke. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami tentang beberapa hari yang lalu di Kapongan Ustaz menjelaskan tentang cerita singkat Nabi Adam dan Siti Hawa. Titik pertanyaan kami terkait dengan perbedaan pendapat, perbedaan beberapa pendapat. Misalkan yang pertama Nabi Adam makan buah huldi, kemudian Siti Hawa juga demikian, sehingga sampai apa namanya calon dan lain-lain. Ini yang disampaikan Ustadz. Sementara yang pernah kami baca juga di perbedaan pendapat itu bahwa cerita demikian itu adalah cerita Israiliyat, sehingga perbedaan semacam ini haruskah saya ambil salah satu, misalkan
atau percayai kedua-duanya atau kedua-duanya kami ingkari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait juga dengan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, itu yang juga disampaikan oleh Ustadz. Kemudian juga yang pernah kami ketahui juga bahwa itu ditafsiri secara metaforis, ditafsiri secara majasi bahwa perempuan itu sifatnya lembut, maka untuk merubahnya harus dengan lembut, tidak boleh keras. Apakah dua perbedaan ini betul semuanya atau kita yakini satu saja? Karena ada juga pendapat ulama yang mengatakan kenapa para ulama itu berbeda-beda, karena mereka belum yakin akan kebenaran itu. Jadi andaikan mereka yakin dengan pendapatnya itu benar, tentulah satu jawaban yang benar. Demikian. Kemudian yang ketiga, barusan Ustaz juga menyampaikan dalam ajaran Kristiani ada Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Allah maksudnya. Kemudian Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sementara yang kami juga ketahui di situ ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Jadi tidak ada Bunda Maria. Kemudian juga satu lagi, nabi perempuan itu tidak ada. Ustadz dulu pernah kami ngaji ke Ustadz ketika di pesantren. Ustadz juga menyampaikan bahwa ada nabi perempuan. Di antaranya adalah Siti Hawa, kemudian Sarah, kemudian Siti Hajar, kemudian Asia, kemudian Siti Maryam. Ini yang juga pernah disampaikan oleh Ustadz. Apakah yang seperti ini perbedaan yang masih sangat diperselisihkan atau bagaimana? Jadi titik pertanyaannya, bagaimana kedua-duanya, apakah kami percayai atau kami ingkari atau salah satunya kami percayai? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sebelum jawabin udah, saya oleh ngaji nih untuk yakin, tidak sampai diracuni pemahaman baru. Nih setok, untuk yakin. Sebab saya buru ke kini produk-produk pesantren ini hadis-hadis saya sampai akhir hadis sahih, kecuali fadhailul amal. Kemudian jadi pertama si masalah Nabi Adam ini Quran benar pendapat ulama, wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan di situ Allah menyebut hadhihi syajarah pohon. Tapi oleh ulama mufassir, ulama ahli tafsir, dan ini jumhur mengatakan itu bukan pohonnya tapi buahnya. Ini sudah muktabar. Jadi kalau nanti itu diyakini pendapat yang lain tidak seperti itu, ini harus dibuang jauh-jauh dari pemikirannya agar tidak terracuni. Yang kedua, ini hadis Nabi bahwa perempuan memang dibuat dari mindilain awat. Ini Nabi, hadis sahih, dimuat di kitab-kitab muktabarah. Kalau ada pendapat ini hanya istilahnya cuma ungkapan belaka, itu jangan dimasukkan dalam pemikirannya, apalagi dalam hatinya. Jangan dibuang jauh-jauh, cuma sampai mamang boleh. Makanya oleh ngajil kokoyong huat, cek sampai ekosot ben oleh macam buku-buku ben semacam ingat contoh gelak cerita tentang Nabi Adam itu Israiliyat. Nah, itu kan orang-orang yang untuk menghanguskan atau menghapuskan sejarah yang sebenarnya. Mereka omong pun kiai-kiai kondan kan menerangkan walimatul kursi mas tek min dilail awad dari tulang rusuk yang bengkok di kiri. Om kan akan Nabi saya ada pun kan Nabi banyak ijtihad boleh. Orang berada 1000 derajat wajib yakin 1000. Nah, jadi berada 1000%. 100% harus yakin, jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Dengan tahun berapa lambok masjid katanya manusia asal dari gula enggak kit. Berapa tahun masjid ini?
Ki Pakun Basit. Kan siapa macam buku-buku saya Rosit. Berarti apa sih oleh ngaji wonduk keluar dari guru saya nyata pas kitab-kitab saya mutabaro ini sudah jelas hadis-hadis. Kalau Kanjeng Nabi wajib percaya. Dan perbedaan pendapat ulama tidak semuanya salah semua atau benar semua. Atau yang satu benar, yang satu salah, belum tentu. Ingat perbedaan pendapat di bidang batalnya wudu. Kalau Imam Hanafi tidak batal bersentuhan. Itu benar semua, bukan dianggap yang Syafi'i benar, yang Hanafi salah atau sebaliknya. Tidak semua perbedaan itu salah semua atau benar semua, atau satu salah, satu benar. Dilihat dulu isinya itu. Kan sampai pahelang laban angin-angin sepoi oleh yang ada buku macam saya sampai eman. Yakini itu ada sejarah di Quran, termasuk yang masalah di perempuan dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam Ibu Hawa itu. Nah, boleh Pak? Nabi bini nggak ada di Tauhid jelas itu. Di Tauhid itu jelas. Tadi Zakarun itu cerita yang Siti Hawa, Siti Maryam itu bukan Nabi, wali. Kosot. Bukan, tidak ada nabi perempuan dah. Kalau wali perempuan banyak. Kalau nabi semua itu di definisinya jelas. Di rumusannya Tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sepakat bahwa nabi itu. Dan di Quran itu jelas sudah 25 itu tidak ada yang cewek, tidak ada. Cowok semua. Udah tahu dari mana bahasa ini ya? Kok bisa Siti Hawa Nabi, Siti Maryam Nabi, Siti Safur Nabi. Dulu Ustadz pernah menyampaikan di musola. Hakul yakin tidak pernah kalau saya bilang perempuan itu Nabi, tidak pernah. Sebab yang ngajari tauhid itu saya. Kalau wali di atas Nabi Sayyidul Qadir ada itu. Si Atawab satu sopona ilang situng tapi jalan bakul santri bang beli nak nangis, ternyata sopona belum pernah saya mengajarkan bahwa Nabi itu perempuan karena definisinya jelas. Begini Ustaz, didefinisikan kenapa perempuan tersebut dikatakan Nabi, karena seperti Siti Maryam dan lain-lain itu juga pernah menerima wahyu. Jadi berdasar definisi bahwa bukan wahyu kalau bukan Nabi. Jelas. Ya. Hakul yakin saya belum pernah menjelaskan perempuan itu Nabi. Hakul yakin. Ya. Saya berani bersumpah karena saya pegang tauhidnya. Definisi itu jelas. Sering saya ulang-ulang ke kan berapa kelas itu. Laki-laki, zakarun, tidak ada yang unsa itu tidak ada. Kosot sip oleh nawak sip dari sini. Tidak ada Nabi utusan perempuan. Kenapa boleh Pak? Ini Tuhan yang tiga. Trinity. Tuhan yang tiga itu kan menurut mereka Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu yang dimaksud yaitu Allah itu. Kemudian Bunda Maria yang telokan. Cakna orang Kristen, boleh tak tahu ya. Cak bener Kristen. Cakna, bukti di pemain sepak bola gua. Tidak masuk lapangan, kelokan. Roh Kudus itu ya Allah, Kudsi. Ya Kudus itu Allah maksudnya. Allah Kudus itu Allah. Buang apa sih beracuni saya tak sesuai dengan saya gelap dibuang. Saya sampai pikir boleh. Saya kisah Ustaz boleh nanti Nabi Sambine. Penjelasan masalah tanya jawab malam bagian Kak Dito. Maka acara berikutnya adalah kuis
sarongna bede lalema bede wafer bede berkat. Mulai dari pertama ini kan sarung macam-macam nih kan, sarung macam-macam, bede Wadimur, bede Felisa, apa? Bede IS. Pertanyaan saya pertama, ini ke ruangannya kandengan nih, baru masalahnya. Berdiri maju aja sini. Yang jawab maju ke sini. Nyocung anona. Iya. Nyocung ulo. Si tak seragam putih tak boleh junjung. Iya. Tertib. Pokok si tak seragam putih tak boleh ngancung. Beri baciasan ngomaki bang. Pertanyaan pertama. Jadi dengan Narto tak boleh junjung. Tak seragam putih. Pertanyaan yang pertama, ini kaki normal nih ya, si umum, dan si bebas, ya bahasa si normal. Kecakapan pun, apa wafer, apa sarung. Ada berapa kalimat dan sebutkan satu persatu kalimat tasyahud. Oke. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah. Coba dengarkan. Ada berapa kalimat tahiyat yang wajib dan sebut satu persatu. Tadi tak pernah Pak Lanu Nasar. Jawab po. Kau sakanya, si Odeng nggak jawab. Ada berapa kalimat tahiyat yang wajib dan sebut satu per satu. Mau ke Pak Madun. Ayo ada duan. Ya, ayo. Detik. Detik. Detik nggak sih? Setting. Tahu sah. Otak etak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama dengan akib. Sebut ketiga ini. Ustaz Raden. Maju. Ya, Budi Nabil, maju. Tak tanya deh. Tahiyat itu ada dua. Ada tahiyat yang wajib, ada tahiyat yang sunnah. Salah. Celokan salah tapi berarti ganti pertanyaan lain. Tengku boleh nih Google gitu. Baca cak. Ayat ke sehari ibu itu bisa. Makin bebas. Tekan mayatnya dulu oleh bebas dari sarung. Sebutkan perbedaan
sunat abad dan sunat hayat. John. Sunat abad dan sunat sunat abad sareng sunat hayat kadi untuk perbedaanna sunat abad berarti kadi untuk menguatkan dan sunat hayat tidak menguatkan. Salah. Boleh katanya boleh. Siasat. Sunat abad kalau lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat kalau lupa tidak usah diganti dengan sujud sahwi. 100. Salut. Kok jauh? Sunat abad munta baca sunat gente sujud contohnya kunut sang tayat awal. Mun sunat hayat mun lupa tak sunat gente sujud ingat doa iftitah baca sholat bil audi wal hamdi makin normal over. Tidak kau tuasan kan normal. Pikir tinggal wafat tak semangat jadi wafat. Sebutkan semua lafaz-lafaz sunat hayat. Semua harus lengkap. Tidak boleh. Lafaz sunat hayat yang pertama tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait fa innahu la yudillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita wa nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salah alamat. Salah, apa? Yang lain? Lain masih. Hayat saya tanya sih. Hayat itu kalau di sudah. Ya tarana sunat hayat kadinto si pertama kita kadinto maca subhanallahil azimi waktu ruku, subhanallahil a'la waktu sujud, dan maca Rabbil firli waktu antarana sujud dua. Kurang lengkap. Ganti tinggal satu orang. Saya reguler, saya normal. Adit. Sama jamaah. Sunnah hayat yang pertama membaca iftitah, membaca surat pendek, doa ketika ruku, doa ketika sujud, doa di antara duduk dua sujud, dan salawat Ibrahimnya. Kurang lengkap. Engkau boleh dikei buku lagi. Ganti pertanyaan lain. Kalau apa? Nanti rest area sholat belum makin ada apa?
Bagaimana doa setelah wudu? Normal. Adun. Maju Adun. Baik. Maju Adun. Kat dengan pilar Adun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina. Allahumma ij'alni minat tawabina wal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Betul, wafer. Becek. Sebutkan doa yang warid setelah tahiyat innaka hamidum majid. Normal. Abis Jayo. Catatan naik kulit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min syarril fitnatil mahya wa mat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Betul. Wala normal lah. Makin bebas makin sarong. Ini kan sekitar sholat tahun ini berarti. Makanya gula-gula apa jadi masjid semua bunga santai balai dari sekundi. Gula mikir pufring selesai jago siapa aja. Mungkin masjid-masjid lain nggak kira. Tapi atanya kalau Ustaz Hasan buat lu bawa polo san banyak di luar. Ada banyak umpe luar. Pertanyaan berikutnya. Lebab sholat kita. Di mana letak perbedaan antara mukjizat dan karomah? Sontak. Iya. Kau yang sarung. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan mukjizat dan karomah adalah jika mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabi dan utusan, sedangkan kalau karomah di perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada para aulia. Salah. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Letak perbedaan antara mukjizat dan karomah itu pada orang yang menerima hal tersebut. Kalau karomah itu 100 orangnya yang menerima. Orangnya. Letaknya ditanya, bukan pengertian. Sarung. Ahmad boleh. Boleh. Istirok mat, istirok. Meletak perbedaan. Ini kan penelitiannya kita perbedaan antara mukjizat apa, kalau bukan itu yang dimaksud. Kurang teliti terhadap pertanyaan. Kembali normal. Sebutkan lafaz yang warid
dari Nabi yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud harus sempurna, yang warid dari Nabi. Normal. Wah, tidak lucu Ustaz Saifi. Ragu. Lucu dulu. Kalero tak apa-apa, Pak. Udah bebas. Lucu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Wafat. Betul. Sebutkan lafaz kunut yang warid dari Nabi jika menjadi imam. Normal. Pak Dari. Oh, normal tak bisa ini. Mari. Tak boleh ngacung. Mari. Boleh bebas. Mas Nawi. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya di mana? Kunut tapi imam itu pada Allah mahdina. Biasa. Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuddu alaika innahu la yuddu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ada kalimat yang salah. Yang lain Normal. Mari aja. Separe tak ada jung-jung. Oh, kok boleh len mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yuzillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadaita wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada kalimat yang salah. Jelas lagi disitik astaghfiruka setepak beli astaghfiruka anak kapten beli imam itu mau salah apa? Astaghfiruk, beli astaghfiruka. Selalu adu. Sampai bare kebola pun. Kebola pun. Sekarang bebas. Oleh kapten. Bisa menyentuh dua kali waktu sholat. Ini kasih bebas nih. Ini kan pertanyaan Mas Dewinya saya cucum ya. Siapakah malaikat karubiyin itu? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat karubiyin adalah malaikat yang melekat pada orang-orang yang sedih atau susah. Betul, Sarum. Pertanyaan berikutnya normal. Berarti terbaik. Normal.
Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan siapakah di langit yang kelima? Nabi Musa. Salah. Ram. Mik. Nabi Harun. Salah. Nabi Ibrahim. Salah. Taluan salah kapil. Salah, ada Quran. Pertanyaan berikutnya normal. Sampai di mana malaikat Jibril dan Mikail mengawal Nabi ketika Isra Mi'raj? Normal. Ya. Mik. Ini siapa? 7. Salah. Kabur. Sampai di aras. Salah. Ya. Orang marah. Di langit ke-6. Salah. Tolong Albon. Ganti pertanyaan lain. Di mana pertemuan Allah dengan Nabi ketika Isra Mi'raj? Normal. Apa sih pertemuan Nabi? Normal. Gunung tak pernah sorok. Oh, gunung. Salah. Wah, tak boleh. Salah jadi. Mana jawab? Belum. Di Rok di Mustawan. Betul, Ghaffar. Kali dua. Bebas kapi. Kali dua nih. Dia siapa sakit dia protes. Kali lagi. Pertanyaan berikutnya. Bebas. Siapa yang malaikat yang disebut malaikat hafallah? Didin. Pak Madun. Didin. Malaikat Mikail. Salah. Jadi Ada sudah dia di. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Hafadha adalah malaikat yang pemikul aras. Salah. Dia aman. Mik. Malaikat hafadha ialah malaikat penjaga. Kurang sempurna. Tolong Albon. Ganti yang lain. Tolong Albon. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan lain. Apun teluan. Malaikat hafadha, malaikat yang menjaga setiap makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat penjaga makhluk. Malaikat yang menjaga setiap makhluk yang Allah ciptakan itu ada yang menjaga semua. Disebut hafa itu kan jamak dari hafidun, hafidhoni, hafiduna, wa huffadun, wa hafadotun.
Nggak apa-apa, lo pertanyaan sorong. Kalau lupa itu aja. Lu pertanyaan. Jawab sesan-sesan training. Pertanyaan berikutnya. Bebas sih. Bebas. Orang beribadah, berzikir, dan apapun yang sangat tinggi nilainya dilihat dari segi apanya. Jafar. Dari segi kesungguhannya dan istiqomahnya. Salah. Iki kayak itu tawajjuh sarang ijtihad kayak itu fil ibadati wa riyadhah. Salah. Salah setong. Ayo. Salah setong gini. Gimana? Gini. Meki. Tatang. Iya, Bang. Usuk dan kudur. Salah. Kalau Anton. Setinggi nilai ya, tingku dari ikhlas dan sambungan. Kan sering terangkan, Bang. Untuk tawajjuh ini kan suksesan. Untuk cepat sukses kau tuh kuat tawajjuh dan ijtihad. Sebutkan dengan lengkap pengarang kitab Al-Hikam. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Askandari. Salah. 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 Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Askandari. Salah. Kalau situ. Haji. Oh, Deki, Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Askandari. Salah. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukan Askandari benih. As-Sakan. Masa jeda waktu niku YouTube kan pasti itu mau. Kan cukup apa jeda waktu. Iku Google. Orang kalau ketika mau beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, maka ketika ibadahnya apa yang didapat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan didapat yaitu lembutnya dalam ibadah. Salah. Hello. Oh, Devi mau kalau cepet mau. Iya, pasal. Dia akan mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan dalam ibadah. 100. Jawab poluan. Salam. Pak Akib lagi. Kan baik sapel pun. Iya, Pak Sewi juga. Oh. Terakhir, karena pasal ngene. Aja duduk. Terakhir sih. Yang dimaksud malam qadar itu 1000 bulan. Kalau diukur dengan tahun berapa tahun?
Awan. Lasuan kamu laku 83 tahun lebih 4 bulan. 100. Moga-moga manfaat. Haji. Ustaz tanya, yang langit kelima apa Ustaz? Di sini catatannya 4 Ustaz. Catatannya 4. Iya, 4 Idris, Harun, Musa, terus Ibrahim. Iya. Oke, sudah lah. Iya, ada. Sakadinto acara pengajian ilanjutake kalaban wis. Lakuepon malam 29 malam terakhir ka insyaallah manabi eka rezeki akan turun malam Lailatul Qadar. Tempat pengajian Kak Dinto ning Masjid Arjesa. Ekar sae situasina langsung amit Pak Maidun Karajina amit langsung sholat subuh. Oke. Mon ekar sae kabeuleun mereka langsung amit Karajina si Andi Raji kareng sepona kanto male tak jeda ning lorong saenggana pasanan bekto numpak sepeda motor toron Lailatul Qadar. Mun atit kian nyaman mun pasan enggak kasih bini saya nomor 1 nomor 2 ada ini cirkalacerna. Jadi ada kaca-kaca lakuepon malam pengajian terakhir malam 9 ekor. Selain kanto disiapkan mulai dari awal pengajian mungkin akan ditanyakan kanto amutlak berarti pas selain kanto juga amet Karajina mon bule tak mulai cek kasosa berdening masjid Norwana Gusti Kanjeng Nabi